Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah dengan limpahan rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa taala, kita bisa duduk bersama di pengajian online ini untuk terus mengkaji dari syariat yang dibawa junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang memang merupakan kewajiban kita untuk selalu mempelajarinya. Karena talabul ilm faridatun ala kulli muslim, dalam riwayat wal muslimah. Mencari ilmu itu hukumnya fardu untuk setiap muslim dan muslimah, terutama ilmu yang berhubungan dengan rukun-rukun Islam, ilmu tentang syahadatain, ilmu tentang salat, ilmu tentang zakat, ilmu tentang puasa, ilmu tentang haji bagi orang yang akan menunaikan. Karena setiap amalan yang tidak didasari dengan ilmu, maka amalnya akan tertolak. Maka wajib bagaimana kita mengetahui kaifiyah atau tata cara di dalam menjalankan ibadah, sehingga di dalam ibadah kita itu akan sah sesuai dengan aturan. Kemarin kita sudah membahas mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa dibagi dua, yaitu yang pertama adalah bagian yang membatalkan pahala puasa, tapi tidak membatalkan puasa itu sendiri. Ada yang besukan antum sebentar nih. Ini Pak Basuki ini apa ya? Artinya puasa itu dia tetap tidak diwajibkan untuk mengqadha, tidak mewajibkan qadha mengganti Ramadan, tetapi dia tidak mendapatkan pahalanya puasa, tidak mendapatkan pahala puasa. Kemudian bagian yang kedua adalah menjadikan puasanya batal dan juga pahalanya hilang. Dan dia apabila ditinggalkannya batalnya puasa itu bukan karena udzur, maka dia wajib untuk mengqadha. Ya. Harus menggantikan puasanya tadi dan tidak dapat pahala. Bagian yang pertama disebut muhbitat, penghancur pahala. Bagian yang kedua disebut mufattirat, yang membatalkan atau menjadikan puasa kita buka atau batal. Kemarin yang disebut muhbitat, yang akan menghilangkan pahala puasa, ada 6 perkara. Yaitu yang pertama adalah ghibah, yang kedua adalah namimah, adu domba, yang ketiga adalah dosa, yang keempat adalah pandangan dengan syahwat atau pandangan yang haram, kemudian yang kelima adalah sumpah palsu, kemudian yang keenam adalah perbuatan yang porno, perbuatan yang porno atau ucapan yang porno yang bisa memancing syahwat dan fahish gitu ya, fahish, keji. Kemudian
bagian yang kedua adalah mufattirat, yaitu yang membatalkan secara langsung puasa itu sendiri. Ya, batal sudah puasanya, hilang pahalanya, dan kalau dia laksanakan dengan sengaja berarti dia harus mengqadha puasanya di waktu yang akan datang. Di antaranya ada 8 perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah murtad, yaitu orang yang keluar dari Islam. Orang yang keluar dari agama Islam, maka otomatis puasa yang sedang dilakukan batal. Ya, orang keluar dari agama Islam baik dengan sekedar niat atau ucapan atau perbuatan, ya, walaupun hanya sebentar saja, kemudian kembali kepada Islam. Begitu dia sebentar niat, wa'iyadzubillah, niat keluar dari agama Islam, sudah keluar dari Islam dia, atau berucap menyatakan dirinya keluar dari agama Islam, atau ucapan yang di situ akan menjadikan orang tersebut keluar dari agama Islam. Di antaranya adalah ucapan yang dia menghina secara jelas-jelas kepada Rasulullah, menghina secara jelas-jelas kepada Al-Quran, menghina secara jelas-jelas kepada Rabbul Alamin, Allah Ta'ala, maka dia murtad. Atau berbuat perbuatan yang menjadikan orang itu murtad, seperti dia sujud kepada selain Allah, ya, kemudian dia punya i'tikad dalam hatinya bahwa ayat suci Al-Quran, salah satu dari ayat suci Al-Quran, walaupun potongan ayat atau satu ayat, apalagi satu surat, apalagi lebih banyak dari itu, tidak mempercayainya, ya, tidak mempercayai salah satu dari ayat suci Al-Quran, kebenaran daripada ayat tersebut, gitu ya, maka itu murtad, ya, murtad. Juga orang yang tidak mempercayai sahabatun Nabi SAW kepada Sayyidina Abu Bakar, persahabatan Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah, ya, maka dia murtad. Kenapa? Karena persahabatan Sayyidina Abu Bakar dicantumkan dalam Al-Quran, ya, idhuma qala li sahibihi, ketika Nabi Muhammad berkata kepada sahabatnya itu, idhuma fi ghari la tahzan innallaha ma'ana, ya, ketika berdua Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar di gua Thur, ya, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka sahabatun Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi itu termaktub di dalam Al-Quran. Kalau ada orang yang menolak persahabatan Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar, berarti dia menolak ayat itu, maka dia murtad, ya. Demikian juga orang yang dia mengingkari kesuciannya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa beliau suci dari tuduhan kalau beliau selingkuh dengan salah satu sahabat ketika kehilangan cincinnya dalam perjalanan pulang dari peperangan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengklarifikasi bahwa Sayyidatina Aisyah tidak berlaku seperti itu, disucikan oleh Allah Ta'ala. Kemudian kalau sudah disucikan Allah, tahu-tahu ada orang yang masih punya anggapan bahwa Sayyidatina Aisyah selingkuh, maka berarti dia tidak mempercayai ayat tersebut, maka dia murtad. Wa'iyadzubillah. Kalau sudah murtad seperti itu, ya, maka batal puasanya, walaupun hanya sebentar, kemudian balik lagi.
Kemudian hal yang membatalkan puasa lagi adalah apabila keluar darah haid atau darah nifas atau melahirkan anak. Ya, orang yang keluar darah haid, ya, darah yang keluar secara normal dalam waktu-waktu tertentu dalam keadaan sehat, ya, itu adalah darah haid. Nanti kita satu saat ada waktu kita bahas darah haid itu minimalnya sehari semalam 24 jam dan biasanya 6 hari sampai 7 hari 6 hari sampai 7 hari dan maksimalnya 15 hari 15 malam. Itu darah bagi perempuan sudah maklum lah, tahu dia warna darahnya, baunya, kekentalannya, masanya. Dia biasanya perempuan yang normal dia selalu keluar darah itu. Kemudian darah nifas. Darah nifas adalah darah yang keluar ketika sudah kosongnya rahim. Ya, kalau seorang perempuan melahirkan anak kembar, satu sudah keluar, satu masih di dalam, walaupun dia keluar darah, belum disebut nifas karena masih ada janin yang ada di dalam. Demikian pula kalau perempuan yang keluar flek, ya, sedang dia dalam keadaan hamil, ya, keluar mungkin agak lemah kandungannya, maka itu tidak disebut nifas, tapi bisa disebut sebagai nifas karena Imam Syafi'i berpendapat perempuan yang bisa disebut haid, perempuan yang hamil pun bisa haid. Kemudian al-wiladah, ya, al-wiladah, melahirkan anak juga membatalkan puasa. Kenapa? Karena anak itu terbentuk dari percampuran antara mani laki-laki dan perempuan. Sehingga ketika dia melahirkan anak, otomatis berarti dia mengeluarkan mani dengan sengaja seperti itu, melahirkan. Maka dia batal. Ya. Walaupun umumnya orang melahirkan dengan keadaan cepat, sebentar saja, gitu. Kemudian berhenti, mau tidak nifas, tetap batal dia puasanya. Kemudian yang membatalkan puasa yang ketiga adalah gila. Apabila ada orang hilang akal karena gila, ya, terjadi gila walaupun sebentar, maka akan batal. Karena syarat sahnya orang yang puasa itu ya harus mukallaf. Syarat dia mukallaf itu adalah orang yang berakal dan balik. Maka kalau dia gila berarti kan dia sudah kehilangan akalnya, berarti dia sudah hilang haddut taklifnya. Disitulah dia akan menjadikan batal puasanya. Walaupun sebentar kemudian sembuh lagi, ya, hilang puasa, hilang akalnya sebentar kemudian sembuh lagi, maka dia tetap batal puasa. Kemudian yang keempat, al-ighma'u wasyukru, pingsan, ya, atau koma, dan juga mabuk. Tetapi apabila pingsan itu terjadi keseluruhan dari sehari penuh, gitu, ya, sehari penuh, umpamanya habis subuh gini nih pingsan dia, terus pingsan sampai isya atau habis maghrib, maka batal puasanya karena hilangnya akal juga dan hilangnya rasa dalam diri orang itu dengan pingsan tadi, dan terjadi pingsannya seluruh dari waktunya. Demikian juga mabuk yang terus,
ya mabuk terus sehari penuh. Kalau dia pingsan kemudian dia sadar di tengah-tengah puasa dia pingsan, kemudian siang hari duhur atau asar dia sadar, walaupun sebentar sadarnya, sadar setengah jam pingsan lagi, tapi dia belum makan belum minum apa-apa, ya sudah, puasanya tetap sah, walaupun sadar walau sebentar tetap sah, karena yang menjadi batal puasa itu apabila pingsannya itu jami'un nahar, seluruh hari, dan mabuknya seluruh hari. Dan ini secara mu'tamad dan Imam Ramli. Sahibul Zuhad mengatakan, wa in yufiq mughma alaihi ba'da yaumin walau luhaydatan yasihhu min husum. Dan apabila sadar orang yang berpingsan itu dari sebagian siang harinya, walaupun hanya sangat sebentar, maka akan puasanya sah. Kalau Ibnu Hajar mengatakan, yabtulu idza ta'adda bihi wala lahbah. Beliau membedakan Sayyidina Ibnu Hajar, apabila orang pingsannya itu atau mabuknya itu sengaja, memang sengaja untuk mabuk. Jadi wa'yadzubillah, umumnya waktu sahur makan minum alkohol, ya sahur minum alkohol, atau sahur makan makanan yang dia tahu bahwa kalau makan ini mabuk, ya mungkin ngepil atau apa, atau makan tertentu yang bisa mabuk gitu ya. Kemudian berlanjut ketika subuh ini dia masih mabuk, ya sudah batal, walaupun nanti siang dia sadar hilang mabuknya, tapi karena dia sengaja atau sengaja diri untuk memingsankan diri ya mungkin apalah perbuatan apa yang mungkin main-main bius dan sebagainya ya, kemudian dia pingsan secara sengaja atau mabuk secara sengaja, walaupun sebentar, kata Ibnu Hajar batal. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak, kecuali apabila dia sengaja dan keseluruhan dari waktunya, keseluruhan daripada siang harinya, jadi keseluruhan, sengaja atau tidak sengaja ya tetap batal apabila keseluruhan hari dari subuh sampai maghrib gitu. Kemudian yang kelima, berkumpul suami istri di siang hari ya. Apabila kumpul dengan istrinya secara sengaja dan dia tahu bahwa perbuatan itu haram ya, dan dia laksanakan itu tidak terpaksa, tidak dipaksa untuk berkumpul, tapi memang dia memilih apa seperti itu, maka batal puasanya, rusak puasa Ramadannya, satu Ramadan penuh itu. Dan baginya ya, khusus laki-laki akan mendapatkan lima hal yang menjadi tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang yang sengaja kumpul dengan istrinya di siang hari di bulan Ramadan. Yang pertama, dia berdosa, dan itu dosa besar. Yang kedua, dia wajib untuk imsak, artinya dia tetap memperlakukan dirinya seperti orang yang puasa. Ya, tetap tidak boleh makan, tidak boleh minum gitu. Tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Imsak seperti berlaku orang yang berpuasa. Setelah kumpul, tetap dia harus
memperlakukan dirinya seperti orang puasa, tidak boleh makan minum dan lain-lain. Kemudian wajib untuk mendapatkan takzir, hukuman. Ya, jadi hukuman dari hakim, ya, dari mahkamah, supaya orang itu ada efek jerah, ya, supaya efek jerah, tidak mengulangi lagi. Dihukum bagaimana caranya supaya orang itu tobat dan tidak mengulang lagi, ada efek jerah. Kemudian yang keempat, orang itu wajib mengqadha. Nanti di hari berikutnya, ya Syawal, dia wajib mengqadha 1 hari itu. Kemudian yang kelima, wajib untuk mendapatkan kafaratul udma. Kafaratul udma adalah penebus dari kesalahannya tadi, memilih salah satu, ya, dari 3 perkara secara urutan. Jadi tidak akan pindah, bukan memilih secara langsung, atau tidak akan pindah kepada pada apa namanya penebusan yang lain, kecuali kalau dia sudah tidak mampu. Yang pertama adalah memerdekakan budak yang mukminah. Zaman sekarang tidak ada budak, susah kalau cari budak, mungkin boleh dikatakan tidak ada. Memang Islam meniadakan budak, meniadakan perbudakan. Maka begitu ada orang yang terkena denda-denda, maka dendanya itu kebanyakan diawali dengan memerdekakan budak, supaya apa? Memang supaya budak itu cepat habis. Dan ternyata alhamdulillah dengan Islam akhirnya perbudakan itu dihapuskan, hilang. Dulu zaman-zaman sebelum Islam adanya perbudakan di zaman Romawi, di zaman Persia. Seorang raja memiliki banyak budak, seorang pejabat pemerintah memiliki banyak budak, gitu. Maka yang pertama kali adalah itqur raqabah, memerdekakan budak yang mukmin. Kalau tidak ada budak, maka pindah ke ketentuan yang kedua, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut itu maksudnya 60 hari. Dan dalam 60 hari itu tidak boleh ada yang terlewatkan. 60 ya 60. Walaupun ada udzur, umumnya dia mengganti 60 tadi itu, kena kafarah 60 hari. Berjalan sudah dapat 50 hari, ya tahu-tahu dia merasa sakit yang luar biasa, sakit yang lemas sehingga tidak mampu lagi untuk melanjutkan. Kalau dia melanjutkan puasanya akan bisa terenggut nyawanya umumnya, atau sakit yang parah. Akhirnya dia harus batal. Begitu batal, maka harus diulang lagi. Yang 50 sudah dia laksanakan, dianggap 0, ya, dianggap 0. Maka harus diulang lagi pada waktu yang dia sudah sehat, 60 lagi. Karena 60 lagi itu tidak boleh terpotong, walaupun dengan udzur. Atau mungkin dia salah hitung. Namanya dia menggantikan kafarah ini pas bulan Dzulhijjah namanya. Awal Dzulhijjah dia puasa, atau waktu bulan Dzulqa'dah, umumnya pertengahan Dzulqa'dah dia puasa untuk 60 hari. Otomatis sampai Dzulhijjah tanggal 10 dia menerjang itu, maka dia tidak boleh puasa, karena 10 Dzulhijjah adalah hari raya Idul Adha. 10 Dzulhijjah hari raya Idul Adha. Sedang dia belum selesai 60 hari.
dan sudah berjalan sebelumnya tadi mamanya 40 hari, hilang itu. Ya, dia harus batal, tidak boleh puasa karena tidak sah puasanya pada hari yang dia larang, ketika tanggal 10, 11, 12, 13 hari raya dan hari tasyrik, ya kan, tidak boleh puasa. Dan kalau puasa dia tidak sah, maka tidak dianggap yang sudah dia dapatkan. Ulang lagi ya gitu. Nah, 60 hari yang harus menjadi tebusan tadi komplit, tidak boleh berselang dengan alasan apapun. Kalau dia tidak mampu karena mungkin sakit dan sebagainya ya, maka diganti dengan memberi makan 60 orang miskin, dan satu orang miskin dikasih 1 mud. Ya, 1 mud itu kurang lebih 1 kilo lah, 3/4 kilo gitu, ada 1 kilo kurang lebihnya, dan dibulatkannya seperti itu. Kalau dia masih belum mampu untuk beli makanan 60 fakir miskin gitu ya, berarti kira-kira 60 kilo kan, ya menjadi hutang dia, tetap melekat hutang itu kepada Allah SWT sampai nanti dia mampu. Wa tajibu hadil kafara ala rajulillah ala al-mar'ah. Yang diwajibkan untuk kafarah itu khusus yang laki-laki, bukan perempuannya. Ya, wa akan terulang kafarahnya, akan terus bertambah kafarahnya dengan apabila diulang lagi pada hari yang berikutnya. Pokoknya hari kedua dia kumpul dengan istrinya, maka kena kafarah, kena dosa batal seperti tadi dia. Kemudian berapa hari kemudian mengulangi lagi dia, tengah puasa dia seperti itu, maka kena kafarah lagi begitu. Sekian kali Ramadan dalam 30 hari dia jima istrinya 10 kali ya, 10 kali kafarah dia. Begitu. Yukaffirul mufsidu sawma yaumin min Ramadhan in yata'u ma'a ithmin. Ya, kamitsli man dhahara 'ala al-mar'ati wa qurrirat innal fasadu kararahu. Kumpulan itu merupakan hal yang dosa, ya, dan hal ini hanya teruntukkan untuk laki-laki, bukan untuk perempuan, dan akan terulang-ulang apabila rusaknya juga terulang-ulang. Kemudian hal yang membedakan puasa yang keenam adalah apabila masuknya benda, materi apa saja ya, dari tempat yang terbuka, dari tubuh masuk ke dalam rongga tubuh, ya, masuk ke rongga tubuh, ya, benda yang masuk, materi yang masuk, tetapi dikecualikan adalah yang masuknya itu oksigen ataupun udara. Kalau masuk udara ya kita mati kalau tidak masuk udara kan. Maka kita sekarang ini bernafas seperti kita ini kan ada materi yang masuk dalam, ya, materi oksigen yang masuk, maka tidak bakal, baik masuk melalui hidung ataupun mulut, tidak bakal. Nah, gitu. Kemudian juga
kalau ada sebuah rasa tapi tidak ada warnanya, tidak ada baunya gitu ya, maka itu juga tidak batal puasanya. Contoh umpamanya orang kumur-kumur ya, orang kumur-kumur dilepas, kan otomatis ketika orang berkumur kan mulutnya basah. Apa dia harus diludahkan? Tidak perlu, tidak masalah. Dia air yang menempel sedikit yang di mulutnya itu tidak masalah, karena itu tidak ada rasa, tidak ada bau, gitu. Jadi materi yang menjadikan batal itu ya apa saja, walaupun bukan makanan, seperti cotton bud yang kemarin ditanyakan, dimasukkan ke hidung, masukkan ke telinga, cotton bud gitu ya, atau tetes telinga, gitu. Kecuali tetes mata. Demikian juga kalau masuknya benda ke tempat yang bukan yang terbuka, ke tempat bukan yang terbuka, bukan jalan yang terbuka, seperti jalan pori-pori itu sebenarnya terbuka kan, pori-pori tubuh kita, tapi tidak masuk ke kerongkongan atau masuk ke rongga, bukan masuk ke rongga, maka tidak batal. Orang pakai obat gosok ya, Canterpen namanya. Canterpen dimasukkan di ini, atau Remason ya, digosokkan di sini Canterpen ya, Remason. Otomatis karena ini panas dan pori-porinya terbuka, atau dikerokin dulu kemudian digosok bawa panas-panasan, otomatis kan masuk ke pori-pori, masuk ke dalam pori-pori. Apa itu membatalkan puasa? Tidak batalkan puasa. Karena apa? Masuk ke pori-pori, tapi tidak akan masuk ke rongga tubuh kita. Tidak masuk ke dalam rongga tubuh kita. Maka tidak batal. Jadi semua, Imam Syafi'i mengatakan semua manafid, semua jalan-jalan yang terbuka dalam tubuh kecuali mata, itu akan membatalkan puasa. Kalau Imam Ghazali juga mengatakan telinga pun tidak, tapi dalam mazhab mu'tamad yang tidak itu mata, selain mata akan batal, seperti telinga, hidung, mulut ya, telinga, hidung, mulut, dubur, kubul, dan bagi wanita adalah puting payudara para wanita. Ya, puting payudara wanita itu kan terbuka. Dari mana terbuka? Ya, keluarnya air susu kalau diminum sama bayi itu kan menunjukkan ada jalan kebuka itu. Itu jalan kebuka. Masuk dari situ, masuk dari mulut, masuk dari hidung, masuk dari telinga, masuk dari kubul, masuk dari dubur, akan membatalkan puasa. Yang disebut sebagai jauh ataupun rongga disebut itu adalah yaitu jalannya pencernakan ya, jalannya pencernakan yang akan masuk sebagai makanan untuk pencernakan ataupun obat-obatan. Seperti nanti akan perjalanan benda itu akan bermuara ke lambung ya,
akan bermuara ke ke usus 12 jari gitu. Atau yang kepada yang akan menjadikan rongga seperti di otak sini, rongga di otak sini, itu juga batal. Hal-hal yang berhubungan dengan masalah ini agak banyak, ya. Yang pertama, kalau ada orang yang disuntik ketika bulan Ramadan, dia sakit darurat ya, kemudian dia disuntik, apakah bisa? Boleh saja disuntik kalau dia darurat. Apakah batal puasa dengan disuntik kalau dia dalam keadaan darurat? Maka berbeda pendapat ulama. Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, innaha tubtilu mutlaqan, batal secara mutlak. Li'annaha wasalat ilal jawf, karena apa? Obat yang disuntikkan itu akan sampai kepada pencernaan kita. Jadi akan masuk ke aliran darah, kemudian dia akan dicerna, yang akhirnya akan mengobati dari tubuh kita yang kena sakit gitu. Kalau itu vitamin, ya semuanya akan membuat badan kita fresh gitu ya. Nah, maka itu jelas dia akan mulai proses pencernaan yang akhirnya kita akan mendapatkan manfaat dari suntikan obat yang masuk tadi. Maka batal secara mutlak pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, innaha la tubtilu mutlaqan, tidak batal sama sekali. Li'annaha wasala ila jauh min ghairi manfaatin maftuh. Alasannya karena sampai betul ke dalam lambung, sampai roda pencernaan kita, tetapi dari jalan yang tidak terbuka, dari paha, dari pantat, dari lengan, kan gitu kan. Maka masuk betul, mengalir itu obatnya ke dalam, tetapi tidak melalui jalan yang terbuka macam mulut, hidung, dan lain-lain. Kemudian pendapat yang ketiga, dan inilah pendapat yang asah, artinya yang paling kuat. Disebutkan, idza kanat mughadhiyatan fatubtilu shaum. Wa idza kana ghairu, apabila itu merupakan infus, maka batal puasanya. Yang masuk adalah infus. Kita tahu infus disuntikkan ke aliran pembuluh darah kita, pembuluh darah vena, kemudian mengalirlah, meneteslah secara terus-menerus air ya, seperti itu, maka akan batal puasanya. Tetapi kalau itu bukan merupakan infus, bagaimana? Idza kana fil uruq mujawwafah wa hiya al-awrijah fatubtilu. Wa idza kana fil adal wa hiya uruq ghairu mujawwafah fala tubtil. Katakan apabila masuk ke dalam urat, yang mana urat itu adalah urat yang memiliki saluran gitu ya, macam pembuluh ya, masuk dalam pembuluh darah. Memang disuntikkan di jari di pembuluh darah, obatnya itu disuntikkan masuk ke dalam pembuluh darah, set gitu. Kan pembuluh darah kan berarti kan langsung mengalir, ya, maka itu batal. Tapi kalau disuntikkan tidak ke pembuluh darah, ya, ke paha atau ke lengan langsung, tidak dipilih masuk langsung ke pembuluh darah, tidak batal.
Ya gitu. Kemudian yang masuk kalau itu berupa nukhamah, berupa dahak, gimana? Kadang-kadang kita Ramadan dari dalam sini ya kotor masuk ke tenggorokan sini, kemudian ada dahak. Atau dari sinus sini ya, dari hidung kita masuk ke dalam sini, kemudian masuk ke mulut. Berupa dahak. Ada tafsir. Idza wasalat haddul zahir fabtala'aha batala shaumu. Apabila dahak itu keluar sampai ke zahir, sampai ke sini, nampak. Kemudian dia telan lagi, batal. Ya. Batal. Wa dzalika bi anna wasalat ila fa'ajraha bi nafsihi. Wa in ajaza ba'da dzalika in majjaha bi khilaf ma la jarat bi nafsihi wa ajaza min majjaha fala yuqtiru ta'addur. Wa kana tasilul li hadd adh-dhahir la lam yasil hadd adh-dhahir. Kalau memang dia masuknya ke sini dan susah dia keluarkan, belum sampai ke hadd adh-dhahir kemudian dia telan, tidak batal. Tidak batal. Tapi kalau mudah sampai di sini, tapi dia tidak membuang, batal. Wa idza wasalat hadul batin fabtalaha fala tubtil. Tapi kalau sampai di sini, ya sampai masih di dalam sini, tapi terasa di sini, tidak dikeluarkan di luar, kemudian dia tetap telan aja, maka tidak batal. Apa yang disebut sebagai hadul zahir? Yang disebut sebagai haddud dhahir adalah kalau kita belajar ilmu tajwid, ya tempat makhrajnya harfu ha, ya ha, kha, bukan ha, ya ha, makhrajnya harfu ha, min haddud dhahir. Fatubtilu shaum idza ibtala'aha ba'da wusula ilaih. Wa inda rafi'i min hadil batin fala yabtul ibtila'uhu. Jadi itu kalau dari Syafi'i, dari Imam Nawawi batal apabila sampai ke makhrajul huruf ha itu. Tubtil shaum idza ibtala'aha ba'da wusuliha. Batal apabila sudah sampai di situ tetap ditelan. Kalau Imam Nawawi, Imam Rafi'i jelas juga. Kalau masih dalam hadil batin tidak batal. Kemudian hukum untuk orang yang menelan ludah. Tidak batal menelan ludah karena memang susah. Bagaimana ludah di mulut kita untuk tidak kita ketelannya? Susah untuk menjaga diri itu. Tapi dengan 3 syarat. Yang pertama adalah memang ludah murni, ya, ludah yang murni, tidak bercampur dengan yang lain. Tapi kalau ludah yang bercampur dengan yang lain, contoh umpamanya bercampur dengan min ketika kita sikat gigi, pedes-pedesnya itu masih terasa. Atau kita bekas minum, bekas kita menghisap permen, ya. Jadi ludah kita ini masih manis rasanya, masih manis atau ada warna lain dari warna permen, ya. Kemudian kita telan, maka berarti ludahnya bercampur dengan benda lain, maka itu batal. Tapi kalau ludah murni tidak ada campuran apa-apa, tidak batal. Dan kemudian syarat yang kedua adalah ludah itu suci, bukan ludah yang najis. Tapi kalau ludah itu najis, umpamanya keluar di gusi kita ini darah, seret keluar darah, atau kita tusuk-tusuk gigi kena ke gusinya akhirnya berdarah,
Akhirnya ludah kita campur dengan darah, kemudian kita telan antara darah dengan ludah. Nah, ini batal. Karena ludah kita najis. Campuran darah dengan ludah kan najis. Yang tidak batal apabila suci hanya ludah saja. Yang syarat yang keempat, an yakuna min ma'dinihi. Falisanu wal fam kulluhu ma'din. Ya, syarat yang ketiga, posisinya ludah itu masih di area mulut dan area lisan. Ya, tapi kalau sudah walau ibtala al-irik alladhi wasala ila humrati syafatihi batala shaumuhu. Tapi apabila mulutnya sudah keluar, ya, lidahnya sudah keluar di mana ludahnya sudah keluar di bagian lisan dan bagian mulut kita, sudah di bibir, ya, sudah di bibir sini, agama batal. Kemudian hukum apabila kita saya rasa sampai di sini dulu, nanti tidak terlalu banyak masalahnya, malah buat bingung kita. Sampai di situ dulu, nanti kita akan lanjutkan. Masih ada beberapa masalah. Nah, besok kita bicarakan hukum masuknya air yang tidak sengaja apabila kita mandi. Ya, kalau kita kan mandi, nanti bagaimana hukumnya. Ya. Allah Allah. Tanya. Enggak. Ada yang tanya, hukum gosok gigi pagi jam 7, siang jam 12, sore jam 4. Bagaimana puasanya? Ya, orang yang suka gigi kebanyakan seperti itu, pagi, kemudian zuhur, kemudian jam 4, gitu kan. Gosok gigi pakai pasta gigi, kan otomatis menjaga adakah busa yang pasta gigi tadi itu terjaga masuk ke mulut kita apa tidak. Kalau busanya itu karena memang kita gosok gigi gini, kadang-kadang kan busanya terlalu banyak, ada yang ketelan di tenggorokan itu, terasa macam itu, ya batal kan gitu. Sulit menjaga kayak gitu kalau dia yakin memang tidak. Kemudian juga ketika selesai gosok gigi dia kumur-kumur, kemudian masih ada masih ada rasa di ludahnya dari rasa pasta gigi itu, maka dia tidak boleh menelannya selama ludah itu berubah warnanya atau berubah rasanya, gitu kan, dan berubah juga baunya, terutama rasa dan warna itu masih ada, dia harus buang atau dia kumur-kumur sampai rasa itu hilang. Selama rasa masih ada, kemudian nekat dia telan, ya batal puasanya. Begitu. Kalau dia bisa jaga-jaga itu semuanya, maka puasanya tetap sah, hanya saja dia berbuat makruh. Dia berbuat makruh kalau dia menggosok gigi di siang hari. Ada pertanyaan lain? Hukumnya memakai hand sanitizer atau alkohol batal wudu atau tidak? Tidak batal wudunya. Cuman kalau kita ketika sholat, kalau memang itu benar-benar ada alkoholnya, maka khilaf para ulama. Karena alkohol itu adalah benda yang memabukkan. Maka kalau tangan kita kena benda yang memabukkan itu seperti alkohol itu kan, maka berarti itu kan najis, memabukkan.
maka kita sholat dalam keadaan ada alkohol itu bisa membatalkan sholat. Sebagian ulama mengatakan itu. Sebagian lagi mengatakan tidak membatalkan, karena alkohol yang ada di hand sanitizer itu juga kandungan yang ada di minyak wangi yang kita semprotkan spray ya, minyak wangi itu juga kan ada alkohol yang ada di situ. Itu akan mematikan, bukan memabukkan, maka tidak batal karena alasan seperti itu. Monggo, kalau untuk kehati-hatian lebih baik makanya hand sanitizer itu setelah sholat. Ya, setelah sholat. Atau waktu kita mau sholat, masih pakai itu, dicuci dulu. Cuci dulu dengan sabun, dengan air yang mengalir, baru kita sholat. Gitu. Dia monggo. Batasan ludah liur atau keluar dari mulut, dan jika masuk lagi tidak membatalkan puasa itu sampai mana? Karena jika menjulurkan lidah semisal ketika tadarus atau berbicara untuk membasahi bibir dan lidah kita dalam keadaan basah, kemudian masuk lagi, nah ini bagaimana? Apakah harus dilap atau seperti apa? Ya, itu tidak batal asalkan masih berada di lisan kita, walaupun menjulur ya, tapi masih ada di batas lisannya. Ludah yang ada di lisan menjulur, kemudian kita keluar, kita masukkan lagi, tidak batal. Yang batal itu apabila sudah di luar, ya sudah di luar. Gitu. Bagaimana hukum orang yang berhutang dengan bank tapi ada bunganya, padahal hutangnya itu untuk modal dagang? Bagaimana orang yang hutang dari bank dan di bank itu ada bunganya dan juga uang itu buat modal dagang atau yang lainnya? Ya, untuk dagang. Ya, kebanyakan ulama salaf kita mengharamkan. Kebanyakan salaf kita dan para ulama kita, kullu qardin jara naf'an li muqrid fa huwa riba. Semua hutang piutang yang akan mendatangkan manfaat, ya manfaat, apalagi manfaatnya berupa uang kepada sang pemilik uang atau punya piutangnya. Jadi kita mau dikasih hutang 100 juta, kemudian kita kembalikan selama 4 tahun. 4 tahun itu 48 bulan. Per bulannya kita kena bayar pokok dan bunga sekian. Jadi kalau 4 tahun nanti jadinya maunya 125 juta namanya. Padahal utang kita 100 juta. Maka itu riba dan itu dosa. Itu tidak boleh. Dan itulah yang paling hati-hati dari para alim ulama. Gitu. Ini tadi seputar dahak lagi ada dari Joko Santoso. Kita berdahak lalu keluar dahak sampai ke mulut. Kita harus mengeluarkan atau mudah, tapi mulut atau lidah kita masih basah. Bagaimana? Apakah membatalkan puasa? Enggak, yang dikeluarkan itu kan dahaknya aja. Begitu sampai di luar, di bagian sini, ya dikasih tisu, dibuang. Atau kita ke kamar mandi, atau ke tempat yang kira-kira tidak akan mengganggu orang, maka kita keluarkan dahaknya tadi. Kita keluarkan, mulut kita basah kan, dengan ludah, bukan dengan dahak, maka tidak ditelan, tidak masalah itu. Yang masalah itu apabila sudah sampai luar dahaknya tadi, gitu. Kemudian kita nekat telan, tidak kita keluarkan. Gitu. Ini terakhir, ya. Apakah diperbolehkan anak kecil umur 1,5 tahun laki-laki di tangannya pakai gelang dan kalung emas? Apakah pengaruh dengan badannya? Dan kalau hukum anak perempuan 1,5 tahun memakai
kalung atau gelang emas. Ya, memakai emas itu hanya dibolehkan untuk perempuan. Kalau laki-laki tidak dibolehkan untuk perhiasan emas itu. Maka walaupun dia bayi, walaupun dia kecil, pakai gelang emas atau pakai hal-hal apa saja ya, kalung emas semuanya, dia laki-laki wajar. Dan juga kalung perak, gelang perak juga tidak boleh. Laki-laki itu yang dibolehkan hanya pakai cincin perak. Dan cincin peraknya pun tidak seberat di atas 1 dinar. Tidak di atas 1 dinar. Nah gitu. Yang dibolehkan hanya perempuan saja menggunakan perak dan emas. Laki-laki walaupun bayi tidak boleh. Apalagi yang dewasa. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina ya Allah ya Allah ya Allah ya akhirin wa ya dzal quwwatil matin ya rahim wa sakin ya rahman rahim ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrif qulubana ila ta'atik rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar jannata wa ya aziz ya ghafar ya rabbil alamin. Sallallahu alaihi sayyidina wa nabi wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah. Alhamdulillah syaitan ini salam salam. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Nanti jam 4 kita kumpulan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi Muhammad Rasulullah wal Habib Abdul ma kasabat wa 'alaiha alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi. Kita membahasakan untuk dibersihkan dan harap ya karena misalkan sudah itu yang kemarin ada pertanyaan yang tidak pernah